Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Setelah berkegiatan sepeda sehat, kemudian saat ini saya hendak sharing kehidupan tentang esensi kehidupan beragama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemahaman saya setelah saya membaca dan merenungkan firman Tuhan di Perjanjian Baru, khususnya di saat Tuhan Yesus Kristus datang dan kemudian hidup di dunia ini. Di masa itu sudah ada tokoh agama, para imam, ahli-ahli Taurat. Pemahaman saya dikatakan sebagai ahli Taurat dan juga memiliki kedudukan status sebagai tokoh agamawan, sebagai imam, maka pastilah mereka sangat paham tentang Taurat, tentang isinya, dan mereka paham, jadi mereka sudah tidak perlu diragukan lagi tentang kepakarannya, sehingga mereka disebut ahli-ahli Taurat dan juga yang memiliki status imam. Jadi para imam dan para ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah memiliki status khusus tersendiri, bahwa mereka adalah orang-orang rohaniwan, orang-orang agamawan yang paham betul tentang Taurat, tentang isi Taurat. Dan lagi, mereka sebelumnya juga bangga dengan statusnya. Mereka pakai baju-baju kebesaran, rumbai-rumbai, untuk menunjukkan bahwa mereka saleh, lebih baik daripada orang lain. Dia pengen dihargai, dihormati. Tetapi faktanya mereka tidak menjalankan kehidupan kerohanian, tidak menjalankan kehidupan spiritualitas yang sesuai dengan ajaran di dalam Taurat itu sendiri. Pada kenyataannya, di saat Tuhan Yesus Kristus mulai bersaksi, berkarya, menjalankan karyanya di dunia ini dengan berbagai mujizat, dengan berbagai ajaran-ajarannya, karismanya, sehingga Tuhan Yesus Kristus memang kemudian menjadi populer, menjadi terkenal, kemudian dielu-elukan oleh banyak orang, karena Tuhan Yesus Kristus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh telah memberikan suatu kehidupan yang berbeda. Tuhan Yesus Kristus memberikan mujizat, memberikan ajaran-ajaran yang berkarisma, yang setiap orang kemudian menjadi rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Selayaknya lah para imam, para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi seharusnya ikut senang karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang memberikan mujizat dan ajaran-ajaran yang baik. Tuhan Yesus Kristus telah membawa nuansa suasana kehidupan yang berbeda, membawa sukacita bagi para umat orang Israel atau orang Yahudi di masa itu. Tetapi apa yang terjadi, bahwa para ahli Taurat, para imam yang dia sungguh-sungguh hafal, sungguh-sungguh memahami tentang Taurat, tentang firman Tuhan, namun nampaknya pada kenyataannya para ahli Taurat, tokoh-tokoh agama tersebut, justru kepandiannya, kepintarannya,
membuat mereka merasa pintar, merasa paling tahu, paling hebat tentang kerohaniannya, tetapi justru semakin jauh dengan Tuhan, semakin tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Karena kehadiran Tuhan itu indikasinya adalah damai sukacita, indikasinya adalah kasih. Karena di dalam Taurat pun esensi Taurat adalah hukum kasih. Sudah tertulis di Taurat bahwa hukum kasih adalah kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Dan seharusnya para ahli Taurat tahu persis tentang hal tersebut. Dan kemudian diturunkan kembali hukum kasih tersebut dalam 10 perintah Tuhan. Tetapi karena rasa dengki irinya membuat ahli Taurat, para imam menjadi lupa tentang keahliannya, tentang keahlian mereka tentang Taurat itu sendiri. Dia lupa tentang esensi Taurat, bahwa esensi Taurat adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Dan akhirnya karena ketakutan tentang posisi dirinya yang sudah merasa di atas, merasa populer, merasa terkenal, kemudian dengki iri ini melahirkan kebencian, kemarahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengki, iri, benci, marah. Dan kemudian dari karakter-karakter yang gelap, yang seharusnya bukan karakter kasih ini, yang seharusnya dicerminkan oleh para ahli agama, ahli-ahli Taurat tersebut, di dalam hidupnya mencerminkan kasih, mencerminkan kerendahan hati, tapi justru mencerminkan keangkuhan diri, kesombongan, justru lupa tentang esensi kasih, dan kemudian yang timbul adalah dengki, iri, kebencian, kemarahan. Dari kebencian dan kemarahan ini yang terus dipupuk, akhirnya kemudian menimbulkan untuk melakukan yang lebih jahat lagi. Mereka tidak peduli menyuap orang lain, membayar orang lain untuk menjadi saksi dusta, kemudian menyuap, membayar Yudas untuk mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Dia, para pemuka agama, para ahli Taurat, paham tentang Taurat, esensinya adalah kasih, tapi justru mereka melakukan kebencian, melakukan hal-hal yang jahat di dalam kehidupannya. Dan itu benar-benar dilakukan. Yang penting bagaimana mereka dapat berhasil untuk menyingkirkan Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Tuhan Yesus Kristus berhasil ditangkap, dianiaya, kemudian disalib. Dan mereka puas. Tetapi mereka kehilangan esensi hidup beragama. Kehilangan esensi tentang spiritualitas yang bermakna kasih, bermakna karakter terang, karakter buah-buah roh, yaitu kasih, damai sukacita, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri. Tetapi justru kedaginganlah yang telah menguasai para ahli Taurat tersebut, yaitu kedengkian, iri, kerakusan, keangkuhan, keangkara murkaan, kebencian, dan akhirnya tega untuk melakukan perbuatan jahat dan tega untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus yang tidak melakukan kesalahan apapun, hanya kecuali karena para ahli Taurat takut kedudukan popularitasnya akan disisihkan,
oleh kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah dilakukan oleh para ahli Taurat, para imam, tokoh-tokoh agama di masa Tuhan Yesus Kristus pun bukan tidak mungkin akan terjadi di masa kita sekarang ini. Dan jangan-jangan justru saya sendiri telah melakukan apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen justru menjadi batu sandungan. Jangan sampai justru kita hidup beragama yang esensinya mengajarkan kebaikan, mengajarkan kejujuran, mengajarkan kerendahan hati, mengajarkan kemurahan, mengajarkan kasih, kelemah lembutan, mengajarkan kemurnian hati, malah kemudian justru ketika kita hidup beragama justru nampak sifat-sifat kebencian, kemarahan, dengki iri, kerakusan, kemunafikan. Jadi saudara-saudaraku, marilah agar di dalam kehidupan kita tidak mengulangi apa yang telah dilakukan oleh para ahli-ahli Taurat, oleh para pemuka agama, oleh para imam di masa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah menceritakan, Injil telah mengungkapkan tentang kehidupan para tokoh agama, para ahli Taurat, para imam di masa Tuhan Yesus Kristus, agar kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus dihindarkan oleh sifat-sifat perbuatan para ahli Taurat, para imam-imam di masa Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus harus mengarah dengan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus layak untuk kita teladani. Tuhan Yesus Kristus telah berkenan merendahkan diri, merendahkan hati, datang ke dunia, kemudian menjadi pribadi yang sederhana, dan kemudian membawa kebenaran, mewartakan damai sukacita, mewartakan berkat dari Tuhan, memberikan solusi kehidupan, membawa kedamaian di sekitar, dan hidupnya selalu dalam kebenaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah di masa sekarang ini, mumpung kita masih mendapatkan kesempatan kehidupan, maka marilah kita terus-menerus setiap hari, di saat bangun pagi, kita sungguh-sungguh bertelut sujud, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar kita selalu hidup dalam jalan Tuhan, agar kita benar-benar memahami esensi hidup beragama. Hidup beragama berarti hidup dalam keteraturan, hidup berlomba-lomba dalam kebajikan, dalam kebaikan, untuk membawa damai sukacita kehidupan di sekitar kita, bukan justru membawa kebencian, kemarahan, dengki iri, bahkan tega untuk mengkhianati, memfitnah, menyakiti, bahkan membunuh orang lain hanya karena perbedaan, hanya karena takut oleh sesuatu hal yang sebenarnya tidak esensi dan berlawanan dari esensi ajaran agama itu sendiri. Jadi esensi ajaran agama adalah membawa kebaikan, berlomba-lomba dalam kebajikan, selalu berbuat baik kepada orang lain, menyayangi, mengampuni, menolong, membantu siapapun mereka. Bukan justru mengajarkan tentang kebencian, kedengkian, keirian, kemarahan, ketidakadilan kepada sesama manusia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Esensi kehidupan beragama adalah mewartakan kasih, menolong orang lain, membawa damai sukacita, memberi berkat kepada sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika kita hidup beragama, esensinya harus menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, menghadirkan kehidupan yang sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu adalah kasih. Kasih dijabarkan adalah kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan berarti mengasihi sesama. Kalau mengasihi sesama berarti kita akan memberikan kasih sayang, damai sukacita, kemurahan, kebaikan, kebajikan bagi sesama kita, siapapun mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Salam.